Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik. Netanyahu serukan pemimpin negara lain bergabung untuk melawan Iran. Sementara Iran tidak mengendorkan serangan ke Israel dan fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Akankah perang semakin memanas di pekan ini? Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Korlantas Polri prediksikan hari ini dan besok sebagian puncak arus balik Lebaran gelombang pertama. Bagaimana strategi Polri mengantisipasi kepadatan lalu lintas arus balik Lebaran ini? Dua informasi tersebut akan jadi bahasan utama Sapa Indonesia Malam bersama saya Masih serta Rigan. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Iran merilis rekaman penembakan jet tempur F-15 Amerika. Dalam rekaman memperlihatkan momen pencegatan pesawat F-15 Amerika di langit dekat Pulau Hormuz. Iran menyatakan Komando Udara Gabungan mereka menargetkan pesawat F-15 Amerika setelah terdeteksi meluncurkan rudal di atas pantai selatan Iran. Sebelumnya, juru bicara militer Iran Ibrahim Zulfagari menyatakan jet tempur F-35 Amerika juga menjadi sasaran sistem pertahanan rudal Iran yang baru. Amerika Serikat merilis gambar yang menunjukkan militernya menyerang dan menghancurkan drone-drone Iran. Dalam unggahan di media sosialnya, Komando Pusat Amerika mengatakan pasukan Amerika terus berupaya melenyapkan kemampuan drone-drone tempur Iran. Amerika dan Israel mengklaim telah menurunkan kemampuan militer Iran melalui serangan udara dalam 3 minggu terakhir. Eskalasi perang di Timur Tengah terus meningkat. Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone yang menargetkan lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika di kawasan Timur Tengah. Dari visual memperlihatkan sejumlah drone yang diluncurkan Iran dari lokasi yang tidak diungkapkan. Sementara Iran menyebut melakukan serangan drone di 2 front sekaligus, yaitu di fasilitas kedirgantaraan Israel Aerospace di dekat Pangkalan Udara Ben Gurion, serta lokasi pesawat pengintaian Amerika di Bandara Prince Sultan di Arab Saudi. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Garda Revolusi Iran menyebut gelombang serangan terbaru telah menghantam situs militer dan keamanan di kota Arad, Dimona, Beersheva, Eilat, dan Kiryat Gat dengan menggunakan rudal Fatah, Ghadr, Emad, dan drone. Serangan Iran juga menargetkan pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Rudal berhulu ledak klaster Iran melintasi langit di atas Yerusalem dan tepi barat. Saat melintas, rudal-rudal ini menghamburkan bom-bom kecil. Sirene serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Israel sejak Minggu dini hari, memperingatkan datangnya rudal Iran.
Pada hari Minggu kemarin, Iran menyatakan akan menyerang fasilitas energi dan air negara-negara di kawasan Teluk. Sebagai balasan jika Amerika menyerang pembangkit listrik Iran. Ancaman itu disampaikan Presiden Trump di media sosialnya. Trump mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau Amerika akan menyerang pembangkit listrik Iran. Dari front pertempuran Israel-Hizbullah di Lebanon, tentara Israel menyerang infrastruktur sipil seperti jembatan. Salah satu jembatan yang dihancurkan Israel adalah jembatan Kashmir yang melintasi sungai Litani di Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan serangan ke jembatan Kashmir bertujuan untuk mencegah pengiriman bantuan dan persenjataan untuk Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Katz, telah memerintahkan militer untuk menghancurkan jembatan dan rumah-rumah warga di perbatasan Lebanon. Jembatan Kashmir merupakan sarana penyeberangan penting di Lebanon Selatan yang menjadi penghubung wilayah Bin Zefel dan Tire ke Sidon dan Beirut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi yang dihantam rudal Iran di Dimona dan Arad. Netanyahu serukan komunitas internasional untuk bergabung dengan Amerika dan Israel melawan Iran. Netanyahu menyatakan serangan terhadap rudal Iran ke kota-kota di Israel, Pangkalan Diego Garcia, serta penutupan Selat Hormuz merupakan bukti bahwa Iran menjadi ancaman bagi dunia. Menurut Netanyahu, Israel dan Amerika Serikat tengah berjuang untuk seluruh dunia. Ia mengajak seluruh pemimpin negara lain untuk bergabung melawan Iran. Netanyahu menyebut Presiden Trump tahu persis apa yang ia lakukan. Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them to act. Sebanyak 22 negara, sebagian besar anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul ketegangan global akibat blokade pelayaran di jalur vital pasokan energi. Upaya kolektif ini sudah dibahas sejak Kamis lalu sebagai respons atas kritik tajam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible.
Kita ke informasi dalam negeri, saudara, polisi menangkap pembunuh cucu seniman Betawi Mpok Nori saat akan kabur ke Sumatera. Pelaku merupakan suami siri korban. Namamu siapa? Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun kok Fuad. Benar. Dapat, Pak. Pelaku yang merupakan warga negara Irak ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena adanya rasa cemburu terhadap korban yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Gerak-gerik tersangka pembunuh cucu Mpok Nori terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pada Sabtu dini hari, tersangka terlihat mondar-mandir di sekitar kontrakan korban di kawasan Cipayung, Jakarta. Dalam rekaman, pelaku terlihat datang ke lokasi sekitar pukul 00.03 waktu Indonesia Barat, lalu beberapa menit kemudian, pelaku terlihat keluar rumah membawa karpet sambil berlari. Cucu komedian almarhumah Mpok Nori, Dwinta Anggari, berusia 37 tahun, ditemukan tewas di kamar indekos Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Keluarga baru mengetahui korban meninggal dunia saat keluarga hendak mengajaknya sholat Id. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Gitu, kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk ngintai sih. Ngintainya ini maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kayak suka mondar-mandir di di kontrakan kakak saya, kerekam CCTV gitu. Sempat kerekam CCTV mondar-mandir begitu. Iya. Pada saat malam kejadian juga, Bu, ada terekam CCTV? Satu hari sebelum kejadian sama di malam kejadian itu sih. Malam CCTV. Kejadian, oke. Pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Berikutnya di Sapa Indonesia Malam, balas ultimatum Trump. Juru bicara militer Iran ejek Trump dengan mengatakan, "Hey Trump, you are fired." Kami segera kembali. Trump, you are fired. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, memasuki minggu keempat, konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat masih terus bergulir. Sejumlah klaim terus digaungkan ketiga pihak untuk menunjukkan kekuatannya dalam penyerangan. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfaghari, mengejek Presiden Amerika Serikat. Pernyataan ejekan itu disampaikan menjelang tenggat waktu dari ultimatum Trump untuk membuka penuh Selat Hormuz. Iran telah bersumpah untuk melancarkan serangan balasan yang keras jika Amerika melanjutkan ancamannya untuk menyerang jaringan energi dan listrik negara itu jika Selat Hormuz tetap diblokade. نظامیان دشمن همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سو داشته باشد. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam Al-Anbiya. Sebelumnya, selain mengancam akan menghancurkan jaringan energi dan listrik Iran, Presiden Donald Trump mengatakan dirinya tak tertarik melakukan gencatan senjata dengan Iran. But I don't want to do a ceasefire.
You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy, they don't have an Air Force, they don't have any equipment, they don't have any spotters, they don't have anti-aircraft, they don't have radar, and their leaders have all been killed at every level. Sementara itu, Israel mengindikasikan bahwa sikap ofensifnya terhadap Iran masih jauh dari kata selesai. Juru bicara IDF, Evi Devrin, menyatakan bahwa perang diperkirakan masih akan berlanjut selama berminggu-minggu ke depan. התקיפות שלנו ברחבי איראן לא פוסקות. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, 2,000 קילומטרים מגבולות הארץ. הטלנו עד כה למעלה מ10,000 חימושים, על אלפי מטרות בכל רחבי איראן. פגענו בצורה מדויקת במטרות שלהם. אנחנו ממשיכים בתקיפת כל מערכי ותשתיות המשטר, גם בצאת פעיליו ומפקדיו. ההישגים מהשלושה שבועות האחרונים מצטברים להישג גדול. המשטר חלש, הוא מעורער, ואנחנו נמשיך לפגוע בו עד להשגת מטרותינו. Pernyataan Israel dan Amerika Serikat tidak sedikit pun menurunkan amarah Iran. Pada minggu waktu setempat, Iran masih melancarkan serangan rudal gelombang ke-73 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Lalu apakah di minggu keempat ini akan menentukan arah konflik ke depan? Apakah akan segera berakhir justru semakin memanas? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Agung Sasongkojati selaku pakar pertahanan dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara yang juga alumni dari US Air War College serta mantan penerbang F-5 Tiger dan juga F-16 TNI Angkatan Udara. Selamat malam Pak Agung, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Pak Agung, kalau kita melihat dan juga membaca pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social, ia menyebut bahwa perang mendekati tujuan. Apakah ini akan mempengaruhi persepsi bahwa konflik Iran akan segera berakhir? Ya, jadi begini, Donald Trump dalam pernyataan di Truth Social itu kata apa, perang mendekati tujuan. Ini harus dibaca sebagai upaya daripada pemimpin Amerika ini untuk menenangkan pasar global dan konstituen domestiknya. Karena negara akan selalu membungkus kepentingan strategisnya dengan narasi kemenangan. Trump ini sudah membawa common sense baru ya, bahwa Amerika telah berhasil melumpuhkan kemampuan ofensif Iran, sehingga ia bisa menarik diri tanpa terlihat kalah. Namun bagi kita, kami yang militer contohnya ya, bahwa mendekati tujuan itu seringkali hanya bahasa sandi untuk menutupi fakta bahwa biaya atrisi atau kerugian material dan personil mulai membengkak melalui ambang yang bisa diterima oleh publik ataupun oleh DPR ataupun senatnya. Persepsi bahwa konflik berakhir itu adalah sebuah resiko jika tidak dibarengi dengan fakta deeskalasi di lapangan. Iran ini kan adalah kantor aktor counter hegemoni ya. Tidak akan membiarkan Trump mendikte kapan perang berakhir. Hanya lewat cuitan di Twitter atau di X ya. Selama kemampuan menyerang Iran, terutama instalasi rudalnya bisa terus belum hancur total, maka pernyataan Trump hanyalah perang psikologis untuk menekan mental kemampuan di Teheran sehingga menyerah. Nanti bahwa duel udara pesawat terlihat mulai menjauh bukan berarti berhenti bertempur. Jadi bahwa emang Iran sedang menentukan untuk menyerang dan Trump menekan karena dia tidak bisa menekan Iran dengan cara lain. Jadi dia menekan publik domestik sambil menekan kepada Iran. Tapi kalau kita melihat dari tujuan yang dimaksud dengan Presiden Trump dan juga tujuan yang dimaksud dengan Israel, Anda melihatnya ini masih memiliki tujuan yang sama di antara Israel dan Amerika Serikat ini, atau memang tujuan dari kedua negara ini sudah mulai ada perbedaan, Pak Agung? Ya, bahwa Trump itu melempar harapan damai untuk meredam kritik internasional. Sementara dia tetap membiarkan Pentagon tetap menyerang, Israel tetap menyerang. Namun ini bukan deeskalasi yang betul, maupun fase konsolidasi kekuatan. Karena gudang amunisi mereka menurun dan sekarang mendatangkan kapal induk baru yang bisa membawa dengan barang atau persenjataan datang untuk menyerang kembali. Sedangkan Israel sendiri, apa yang mereka kerjakan, mereka tujuannya beda. Kalau Amerika adalah cepat proses selesai, menyerah ataupun perundingan tercapai, kemudian selesai urusan yang lain. Kalau Israel jelas tujuannya kan adalah balkanisasi Iran. Kalau Iran nggak mau nyerah, ya Iran dihancurkan sama seperti Suriah, Libanon, dan semua negara di Timur Tengah, sehingga mereka menjadi terpecah-pecah, terfragmentasi, sehingga bisa memiliki pemimpin-pemimpin kecil di daerah, dan itu semua di bawah pengaruh Amerika, bawah pengaruh daripada
Israel, karena Israel menginginkan menjadi Israel Raya sehingga semuanya tidak bisa menentang dan semua patuh, dan akhirnya bisa perdamaian versi Israel, ada perdamaian di mana Israel tidak terganggu dan siapapun yang mengganggu jadi teroris kan. Padahal yang mengganggu itu karena mereka memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasannya seperti Palestina. Oke, jadi kalau menurut baca-bacaan dari pertahanan ini, Anda menilainya apakah perang akan segera berakhir karena sudah mencapai tujuan atau hampir mencapai tujuan menurut Presiden Trump, tapi di sisi lain Israel mengisyaratkan justru akan meningkatkan serangan secara signifikan di minggu ini. Apakah klaim dari winding down military efforts ini dapat dianggap sebagai indikator? Indikatornya adalah jelas Trump ingin segera exit strategi. Namun tentu dia masih cari peluang gimana caranya nih minta bantuan negara lain untuk menekan Iran sehingga Iran jadi kalah ataupun kalah posisi ya. Karena ini perang posisi bukan perang militer. Karena militernya sih Iran mau diserang apalagi militer di permukaannya hancur, tapi serangan tetap berjalan. Sedangkan yang diinginkan oleh Israel adalah ini terus berlanjut. Nah ini adalah dua kepentingan yang berbeda, tapi nanti penentuannya adalah bagaimana rakyat Amerika memilih. Mereka milih ikut pada keputusan Senat yang dipenuhi oleh para pendukung daripada Yahudi ataupun Israel, atau kepentingan Amerika Serikat sendiri yang menginginkan justru perdamaian, tidak ada biaya perang, dan tentunya adalah harga minyak atau harga bahan bakar bisa turun. Karena bahan bakar naik berarti kan semua ekonomi jadi naik, jadi masalah ekonomi di negara Amerika. Oke, Pak Agung, yang kita juga dengarkan akhir-akhir ini adalah ultimatum dari Presiden Donald Trump terkait dengan ultimatum 48 jam agar Selat Hormuz ini segera dibuka oleh Iran. Tapi yang terakhir Iran justru kembali mengancam jika memang Trump menyerang ataupun menghancurkan pembangkit listriknya Iran, maka Selat Hormuz akan ditutup total. Ini kan hari Sabtu ya kalau nggak salah ultimatum yang diberikan Donald Trump ini, dan hanya 48 jam. Anda melihatnya akan seperti apa nih? Posisinya akan di mana nanti? Ultimatum 48 jam ini mencurigakan karena sebelumnya, beberapa jam sebelumnya Trump mengatakan akan deeskalasi. Pasti ada sesuatu yang terjadi, dan kebetulan dari informasi yang saya dapat itu memang ada kejadian, ada pesawat yang jatuh meskipun ini belum bisa diklarifikasi, nggak ada di berita, yaitu pesawat F-35 jatuh di Irak namun tidak bisa diklarifikasi. Dan ini 48 jam itu adalah waktu untuk pencarian, sehingga kalau bisa berita teralihkan ke berita Trump selalu dengan 48 jam. Itu berarti kan perhatian semua media ke sini, tidak ada yang menyentuh ke arah sedang terjadi pencarian besar-besaran Israel di Irak. Saya nggak bisa bilang. Tapi Amerika Serikat akan berani tidak untuk menghancurkan pembangkit listriknya Iran ketika waktu 48 jam mencapai waktu habis? Trump itu bolak-balik mengancam, tapi ada sebagian ancaman dilaksanakan, sebagian ancaman tidak. Karena ancaman 48 jam itu boleh-boleh saja mengancam, tapi kan balasannya itu resiko. Apakah ancaman ini untuk segera 48 jam itu akan sebanding dengan hancurnya, utamanya ada kilang minyak, tapi yang penting desalinasi. Bayangkan negara Israel, negara Arab, negara Qatar, Bahrain, Uni Emirat yang semuanya 90% tergantung daripada proses desalinasi air laut menjadi air tawar, hancur. Kalau hancur, nggak lebih dari seminggu itu penduduknya minum apa itu? Apa itu yang diinginkan Trump? Mesti nggak. Berarti 48 jam ini ada suatu ancaman yang mesti ada maksud di belakangnya untuk menutupi sesuatu yang terjadi. Karena 1 jam sebelumnya dia bilang akan deeskalasi, kemudian jam berikutnya ngomong mengenai panas, berarti ada sesuatu yang harus ditutupi. Itu menurut saya ya. Oke, artinya kalau dilihat dari saling mengancam dan juga daya tawarnya ini, mana yang lebih kuat artinya? Iran yang memiliki kekuatan untuk menutup total Selat Hormuz, ataupun Amerika Serikat yang mengancam ingin menghancurkan pembangkit listrik Iran? Ancaman daripada Amerika apakah membuka Selat Hormuz? Tidak. Tapi ancaman Iran menutup Selat Hormuz ya. Berarti artinya Iran yang lebih memiliki power daripada Amerika. Sekarang Iran yang berada di atas angin, istilah bahasa Indonesianya. Itu karena apa? Dia megang ini. Jadi yang satu mengancam, merengek, membujuk, nakut-nakutin. Tapi yang satu, kamu terserah kamu, saya akan balas kamu, macam-macam saya balas kamu. Artinya siapa? Dari situ kita tahu bahwa yang punya di atas angin sekarang adalah Iran. Itu dari militer, bukan karena saya pro Iran atau pro Amerika, tidak. Dari kacamata siapapun, kalau kita netral, kita tahu bahwa Iran sekarang berada di atas angin.
Oke, Pak Agung, kalau sebelumnya beberapa waktu lalu Presiden Donald Trump meminta bantuan negara-negara untuk menaruh kapal perang mereka. Tapi yang terakhir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga meminta negara-negara lain untuk membantu peperangan ini sambil menjaga Selat Hormuz. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini memang artinya Amerika Serikat dan juga Israel dalam tanda kutip mulai kewalahan untuk menghadapi Iran? Oh iya, jelas bukan kewalahan. Mereka sudah hampir kehabisan peralatan untuk mencegah rudalnya Iran masuk untuk menangkis. Jadi gini, itu kan kemarin Iran menyerang Dimona gara-gara Natanz, reaktor nuklir Natanz di Iran diserang. Dimona pun bukan menyerang reaktornya, tapi perkampungan ataupun kompleks pemukiman. Ya. Dan itu bukan pemukiman biasa, itu adalah kompleks para ahlinya. Ya. Kalau orang-orang Iran itu biasanya ahlinya itu dibunuh, biasanya dibunuh itu ada 10 orang ikut, saudaranya, keluarganya. Sekarang mereka menyerang langsung perumahannya para ahli nuklir Iran. Kalau ada korban lain, mereka sama persis dengan yang dilakukan Israel. Jadi, tapi di sisi lain, dan Adar, kota Adar itu adalah para prajurit-prajurit itu yang tadinya diserang di kota Israel, dipindahkan ke sana. Akhirnya diserang Adar itu bukan biasa, itu adalah tempat di mana para prajurit Israel yang sedang merencanakan itu, mereka pindah ke situ. Jadi mereka tinggal di permukiman. Jadi Dimona, kompleks Dimona dan Adar itu adalah tempat adalah orang-orang yang memang sah secara target. Kalau yang lain korbannya lah. Tetapi Netanyahu, orang yang sangat licin ini, datang bahkan, wah ini rumah penduduk diserang. Dan dia mengingatkan, itu ada Diego Garcia itu menyerang. Padahal kita tahu rudal Iran tidak mungkin sampai 4.000 km. Dan diketahui bahwa serangan ke Diego Garcia itu adalah serangan yang mendatar, berarti rudal jelajah. Satu-satunya memenuhi syarat adalah rudal jelajah Papai buatan Israel, dan itu diketahui bisa dilemparkan dengan menggunakan kapal selam. Jadi kemudian ini false flag. False flag itu adalah cipta kondisi lah, memfitnah Iran untuk menyerang. Padahal mungkin kapal selamnya Israel mendekat ke Diego Garcia, melemparkan rudal jelajah Papai namanya. Nah, kenapa? Karena serangannya itu level jelajah, bukan serangan rudal balistik yang tinggi. Kalau rudal balistik tinggi, berarti kan ketangkap sama radar anti balistik, sama sekali tidak tertangkap, artinya nggak mungkin rudal ketinggian rendah 4.000 km, berarti ada rudal lain yang bukan dari Iran. Jadi memang Netanyahu sangat licik dan sangat menggunakan ini dan membalik-balik, orang dia yang menyerang, sekarang dia merasa jadi korban. Tapi kan bagi pendukungnya percaya aja kalau itu adalah korban. Nah ini mereka memberikan amunisi untuk kepada benak kognitif dari pendukung-pendukungnya seluruh dunia untuk bahwa Israel itu korban, Israel itu yang benar, Israel yang tidak salah. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kemampuan, amunisi, dan juga kekuatan perang Israel dan juga Amerika Serikat, ini kira-kira akan bertahan berapa lama Pak Agung? Karena kalau kita flashback tahun lalu, kurang lebih hanya untuk 12 hari. Kalau kali ini bisa bertahan berapa lama? Jadi cerita tahun lalu, bulan Juni itu, 12 hari pertempuran, kenapa? Karena Israel sudah mau kehabisan daripada peluru rudal Patriot dan rudal THAAD-nya. Jadi yang minta menyerah itu Israel, meskipun di belakangan itu pada membantah segala macam, itu Israel yang minta itu. Semua untuk gencatan senjata. Tahu itu Israel yang minta. Nah sekarang masalahnya sama terjadi. Namun Israel kan sudah tangguh, ini udah hampir hancur di Iran, hampir. Karena kalau yang diserang di Iran itu bukan hanya nuklir segala macam, yang diserang itu adalah kantor-kantor polisi, kantor-kantor, kan ada lihat tadi di peta Iran itu. Yang dihancurkan sebelah barat, kenapa? Agar menghancurkan kantor-kantor polisi, kantor-kantor tentara, segala macam, untuk apa? Agar para pemberontak, khususnya Kurdi, bisa mengambil alih. Tujuannya itu. Jadi bukan sekedar tujuannya Israel adalah menghancurkan Iran, memecah belah Iran, agar seperti Suriah, agar jadi failed state atau negara yang terpecah-pecah, terfragmentasi. Itu tujuannya. Karena tujuan Israel adalah untuk Israel Raya. Untuk agar tidak ada ancaman bagi Israel untuk meniadakan Palestina dan dengan lain. Jadi jangan berpikir ini suci murni, demi tugas dari Tuhan, bukan. Ini ada orang-orang jahat yang memang berniat untuk menjajah orang lain dan membantu sesuatu dengan keyakinan bahwa mereka yang benar. Itu adalah tidak benar. Oke, Pak Agung, tapi kalau dilihat dari awal perang ini terjadi pada Sabtu lalu itu, kan hanya diprediksi atau diklaim hanya akan berlangsung 3 hari. Tapi ini sudah memasuki pekan keempat. Apakah ini artinya Amerika Serikat dan juga Israel salah prediksi? Mereka sudah gagal. Jadi gagal, serangannya gagal. Jadi jadi ini udah operasi yang berbeda. Jadi ya kalau gagal berarti kan
meskipun memang tidak menang, tapi yang jelas Iran tidak kalah. Itu yang jadi. Jadi operasi ini gagal, nggak bisa mengklaim kemenangan karena Iran tidak kalah. Jadinya stalemate lah. Kalau dari kekuatan strategi dari negara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel, bagaimana kekuatan strategi di antara dua kubu ini? Ya, Amerika dan Israel menggunakan air power untuk menyerang dengan cepat, menyaksikan dengan cepat. Iran menggunakan perang atrisi. Perang atrisi adalah perang untuk menggembosi kekuatan pertahanan, dan sekarang kelihatannya dengan teriak-teriak ini agar berhenti dan agar Iran menyerah. Artinya memang keberhasilan Iran kan secara diplomasi babak belur. Amerika tidak, temannya pada menjauh, pangkalannya hancur semua, kemudian Israel juga babak belur. Hal-hal yang kelihatan hebat sebelum perang kan sudah nggak hebat lagi sekarang. Cara nilainya gitu, simpel aja gitu. Jika memang strategi escalate to de-escalate ini benar digunakan, Pak Agung, apakah peningkatan tekanan militer justru mempercepat atau justru bisa memperpanjang ritme perang ini sendiri, semakin memanas semakin eskalasi? Harusnya perang itu bagian dengan diplomasi, jadi perang campur diplomasi. Tapi ini kan kalau model Donald Trump ini kan pokoknya perang menghancurkan, dan tujuan Israel ya nggak ada diplomasi, pokoknya nyerah, kalau nggak kamu hancur. Jadi memang ini nggak normal, ini perang ini ilegal, tidak sesuai dengan kaidah perang. Tapi untuk diplomasi apakah masih ada pintu seperti itu? Pintu diplomasi? Karena diplomasi mereka ada dengan Iran menyatakan tidak mau diplomasi, Amerika itu diplomasi mereka, itu cara diplomasi mereka seperti ini. Sampai titik ada yang udah mulai mengalah. Nah, diplomasi tidak harus mengatakan di meja perundingan, diplomasi dengan menggunakan kekuatan militer, kekuatan tekanan diplomasi, tekanan informasional, dan tekanan ekonomi. Oke, baik, terima kasih Pak Agung Sasongkojati, pakar pertahanan dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara yang juga alumni dari US Air War College, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Agung, sehat selalu. Malam, terima kasih. Selamat. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya lebih dari 50.000 warga tiba kembali di Jakarta menggunakan kereta api usai berlebaran di kampung halaman. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saudara, hari kedua pasca Idul Fitri, arus balik di stasiun Senen Jakarta Pusat sudah mulai terlihat. PT KAI Daop 1 mencatat ada 50.000 pemudik yang tiba di Jakarta usai melakukan lebaran di kampung halaman. Pergerakan arus balik sudah mulai terlihat di stasiun Senen pada Senin siang. Kereta yang tiba di Jakarta didominasi oleh kereta dari arah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta menyatakan hari ini dan besok adalah pergerakan arus balik terbanyak dengan catatan kedatangan penumpang lebih dari 50.000 penumpang per harinya. Jadi mulai hari ini tanggal 23 sampai nanti tanggal 29 Maret itu arus balik atau kedatangan pemudik kembali lagi ke Jakarta cukup tinggi ya. Rata-rata perharinya sebanyak 50.000 penumpang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Khusus hari ini sama besok itu merupakan angka yang tertinggi ya. Jadi hari ini tanggal 23 lebih dari 51.000 penumpang yang balik. Sementara itu, pantauan di kilometer 73 Tol Cipularang pada Senin sore terpantau padat. Kepadatan terjadi dari kilometer 74 Cigalem, Purwakarta hingga kilometer 70 Dawuan, Karawang. Selain karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang akan menuju ke Bandung, adanya kendaraan yang mogok di pinggir jalan juga menjadi alasan kemacetan terjadi di area ini. Kondisi lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Senin siang terpantau ramai lancar. Arus pemudik yang kembali ke Jakarta terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan di arteri Karawang masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan menuju ke Jakarta.
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur arteri Karawang, polisi menutup U-turn dan akan melakukan buka tutup persimpangan di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, telah bergabung jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa, serta pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama. Sementara di pintu tol Cileunyi, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Ganyar Febrian. Kita akan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung terlebih dahulu. Zevanya, bagaimana kondisi Pelabuhan Bakauheni di hari ini, Zevanya? Apakah sudah terlihat pergerakan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa, Zevanya? Ya, hari kedua setelah Lebaran, Cynthia, ini terlihat di sore hari menjelang malam hari pergerakan arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini sudah mulai terlihat begitu ya. Dibandingkan pagi hari tadi, kami lihat di sore hari ini lebih ramai di mana sejumlah kantung parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini mulai terisi kendaraan-kendaraan roda 4 yang dimana rata-rata ini mobil pribadi, ada juga beberapa truk pick up begitu yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Namun memang kami lihat di sini situasinya masih kondusif. Cenderung lancar, juga melihat bagaimana kondisi di jalur arteri tadi ketika kami lewat begitu di depan Pelabuhan Bakauheni ini juga arus kendaraannya masih tergolong lancar dan juga cukup lengang begitu ya. Karena kalau melihat juga bagaimana data yang kami terima dari PT ASDP cabang Pelabuhan Merak, ini memang terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari kemarin, Cynthia. Kalau di hari kemarin untuk total penumpang perseorangan ini ada sebanyak 16.000 penumpang kurang lebih yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa hingga siang hari begitu. Di hari ini ada sebanyak 20.000 penumpang kurang lebih telah menyeberang ke Pulau Jawa hingga siang hari tadi, di mana ini ada peningkatan sekitar 29%. Sementara itu untuk total kendaraan, baik itu dari kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan berat, ini juga terjadi peningkatan sekitar 35%, di mana di hari kemarin ada sebanyak 4.000 unit kendaraan kurang lebih yang menyeberang, namun di hari ini sebanyak 5.400 unit kendaraan ini sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi ada peningkatan cukup signifikan karena memang arus balik sudah mulai terlihat begitu ya. Mengingat para pekerja swasta, tadi kami berbincang dengan beberapa pemudik begitu yang mengantre, ini memang rata-rata pekerja swasta yang sudah siap untuk masuk di tanggal 25 Maret mendatang. Sementara itu untuk puncak arus balik sendiri ini diprediksi dari PT ASDP akan terjadi di tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Jadi setiap antisipasi ini sudah dipersiapkan, seperti misalnya sistem single tarif ticketing mulai hari ini sudah diterapkan di Pelabuhan Bakauheni, Cynthia. Jadi untuk calon penumpang ini bisa membeli tiket di harga flat atau di harga terendah begitu, semuanya sama disamaratakan. Tujuannya untuk mengurai adanya kepadatan dan juga ini menjadi ancang-ancang atau antisipasi menjelang puncak arus balik nanti agar tidak ada penumpukan yang terjadi. Sementara itu selain sistem single tarif ticketing, skema TBB atau tiba bongkar berangkat ini juga sudah siap untuk diterapkan apabila nanti ketika mendekati hari puncak arus mudik sudah terlihat keramaian terjadi, ini kemungkinan akan diterapkan skema tiba bongkar berangkat. Jadi ketika kapal datang mengantar kendaraan dari Pulau Jawa ke Sumatera ini bisa langsung berangkat. Jadi kapalnya berbeda untuk kapal yang tiba dari Pulau Jawa ke Sumatera dengan kapal yang hendak mengantar pemudik dari Pulau Sumatera ke Jawa. Ini ada perbedaan kapal sehingga tidak ada proses bongkar muat, roll on, roll off kendaraan di satu kapal yang sama. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu agar penyeberangan bisa maksimal begitu prosesnya. Selain itu juga Cynthia, koordinasi dengan Polda setempat yakni Polda Lampung ini juga diberlakukan, seperti misalnya nantinya buffer zone dan juga delaying system ini akan diterapkan apabila nanti terjadi penumpukan arus kendaraan di jalur arteri yang dimana di kilometer 29, 33 dan 49 ini akan siap diterapkan sistem buffer zone dan juga beberapa titik di jalur arteri akan dipersiapkan untuk menjadi zona penyangga kendaraan apabila nantinya kantung parkir di Pelabuhan Bakauheni ini ada penumpukan. Sementara demikian, Cynthia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zevanya. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung kita akan bergeser ke pintu tol Cileunyi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah ada Medina Andas. Medina, bagaimana di pintu tol Cileunyi? Apakah sudah ada pergerakan arus balik ke Jakarta, Medina?
Betul Cynthia dan juga saudara, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi yang mengarah ke Jakarta atau Buah Batu Bandung ini memang terpantau sejak pagi tadi ini masih ramai lancar, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun penumpukan yang signifikan, sehingga bagi para pengemudi yang ingin mengarah ke arah Jakarta atau Buah Batu Bandung melewati gerbang tol Cileunyi ini masih dapat melintasi dengan situasi arus lalu lintas yang relatif aman dan juga lancar. Namun memang kepadatan sempat terjadi beberapa saat yang lalu pada sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi siang, dan juga pada sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat tadi sore, dikarenakan adanya bus yang berhenti, kemudian juga kepadatan sempat terjadi karena aktivitas pengemudi yang harus tap uang elektronik di gardu tol gerbang Cileunyi. Namun begitu kendaraan atau pengemudi melewati gerbang tol Cileunyi, arus lalu lintas kembali normal dan lancar kembali. Namun perlu diketahui Cynthia dan juga saudara, justru kemacetan ini terjadi di arah exit tol Cileunyi, yang dimana kemacetan ini panjangannya sekitar 100 meter, namun hal ini dipicu dikarenakan hanya ada satu gardu tol yang dioperasikan untuk kendaraan yang ingin keluar melalui exit tol Cileunyi. Namun begitu kendaraan sudah melewati exit tol Cileunyi, arus lalu lintas kembali lancar kembali. Jadi memang dari pihak Jasa Marga ini sudah menyiapkan 8 gardu tol, yang dimana 7 gardu tol ini dioperasikan khusus bagi pengemudi dari Garut, Tasikmalaya, Nagrek dan juga Sumedang menuju ke arah Jakarta atau Buah Batu Bandung. Kemudian 1 gardu tol hanya dioperasikan untuk kendaraan yang mengarah dari Jakarta menuju exit tol Cileunyi. Jadi memang total ada 8 gardu tol yang dioperasikan untuk persiapan, di mana kita juga sudah memasuki prediksi periode puncak arus balik yang memang hingga saat ini prediksinya akan terjadi mulai hari ini tanggal 23 Maret 2026 hingga hari Rabu 25 Maret 2026 mendatang. Namun memang kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, memang terjadi peningkatan volume kendaraan, namun memang tidak terlalu signifikan, yang dimana kalau kita berbicara mengenai kemarin hari Senin 22 Maret 2026 ini ada sekitar 39 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta atau Buah Batu Bandung, yang dimana normalnya ini biasanya ada sekitar 33 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta atau Buah Batu Bandung, sehingga memang terjadi peningkatan volume kendaraan, namun memang tidak terlalu signifikan Cynthia dan juga saudara. Kemudian juga dari pihak Jasa Marga ini terus menghimbau para pengemudi untuk memastikan saldo uang elektronik cukup agar tidak menyebabkan kepadatan di gardu tol gerbang tol Cileunyi. Dan juga dari pihak Jasa Marga terus menghimbau para pengemudi untuk tidak beristirahat di bahu jalan tol, dikarenakan ini juga beresiko bagi faktor keselamatan. Jika memang pengemudi merasa lelah, dapat beristirahat di rest area atau posko istirahat terdekat, yang dimana kalau dari gerbang tol Cileunyi ini yang terdekat rest areanya adalah rest area kilometer 147 yang jaraknya kurang lebih 24 km dari gerbang tol Cileunyi, dan juga berdurasi sekitar 31 menit jika dari gerbang tol Cileunyi ini arus lalu lintasnya masih normal dan juga lancar, Cynthia. Baik, terima kasih Medina Andas melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada Zevanya Situmeyang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Saudara, masa libur Lebaran, 83.000 kendaraan padati kawasan wisata Puncak Bogor. Informasinya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kondisi arus lalu lintas di jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah tersendat 2 km dari Kecamatan Palimanan hingga Jamblang. Arus kendaraan didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang tidak masuk jalur tol. Titik ini menjadi titik rawan kepadatan hingga kemacetan pada saat arus balik berlangsung, karena terdapat 4 arus kendaraan dari Jawa Tengah menuju Bandung dan sebaliknya, dari Jawa Tengah menuju Jakarta dan sebaliknya, dan juga dari Kabupaten Cirebon menuju Jakarta dan sebaliknya.
Di Terminal Purboyo, Kota Madiun, Jawa Timur, arus balik mulai terasa karena ada peningkatan calon penumpang bus tujuan Jabodetabek, dan untuk mengatasi kepadatan calon penumpang bus, Terminal tipe A Purboyo mengoperasikan 13 armada bus tambahan untuk mengangkut penumpang. Calon penumpang bus memilih balik pada hari ketiga Lebaran karena akan mulai beraktivitas ke tempat kerja usai libur Lebaran di kampung halaman. Selain itu, balik lebih awal untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas saat perjalanan. Pagi tadi ya, itu sudah ada kita datangkan 13 armada karena kita kasihan ya penumpang itu terlantar. Jadi jangan sampai kita penumpang terlantar sementara kita tidak ada effort ya, upaya-upaya untuk mengurangi atau mengurai permasalahan tersebut. Jadi sudah ada 13 armada tadi yang sudah kita datangkan ya. Jadi kurang lebih 650 penumpang. Nah ini kemungkinan masih bertambah, ini kan baru jam 2 kan, jadi masih bertambah lagi kan nantinya. Nah ini didominasi tujuan mana Pak? Nah tadi yang 5 itu tujuan Jabodetabek karena PO-nya sudah kehabisan. Sementara yang 8 dari Surabaya. Sementara PO-PO lainnya itu ada kenaikan hampir kurang lebih sampai 200%. Namun sebaliknya, pantauan arus lalu lintas di exit tol Parung Kuda dan tol fungsional Karangtengah menuju Sukabumi macet total. Kendaraan masih didominasi yang datang dari arah Jakarta untuk masuk ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kepadatan terjadi karena lebar jalur arteri tidak bisa menampung jumlah kendaraan begitu banyak, ditambah adanya penyempitan jalan di ruas exit tol Bocimi dan persimpangan yang mengarah ke pantai Pelabuhan Ratu. Ya, apakah arus balik libur Lebaran sudah mulai terjadi? Kita akan pantau lalu lintas di tol MBZ Karawang Barat, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Serta Yoga. Esra, apakah jumlah pemudik yang kembali ke Jabodetabek sudah mulai terlihat ada peningkatan malam ini? Ya, Ilona dan juga saudara, kalau kami pantau sejak sore sampai di malam hari ini, tampaknya pergerakan arus balik yang ke arah Jakarta ini sudah mulai meningkat. Dari angka 18.000, ini sudah tembus di angka 18.500 kendaraan pergerakan yang ke arah Jakarta. Tapi meskipun seperti itu, ini masih dominasi juga kendaraan yang ke arah Cikampek Utama. Ini totalnya 23.800. Tapi ini adalah kalkulasi sampai di sore hari. Jadi akan ada penambahan pergerakan nanti sampai di malam hari nanti, bahkan sampai esok hari. Apalagi seiring dengan prediksi dari pihak Jasa Marga, kalau puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 24 Maret atau di esok hari, dengan total pergerakannya bisa sampai di angka 280.000 pergerakan. Artinya angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak arus mudik Lebaran yang berada di angka 270.000. Jadi ini dari pihak Jasa Marga mewanti-wanti agar tidak memilih tanggal tersebut karena bisa rawan kemacetan, apalagi tidak hanya di tanggal 24 tapi juga di tanggal 28 dan juga 29. Tapi Ilona dan juga saudara, kalau kami perhatikan sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas di tol MBZ yang mempertemukan kilometer 47 dan 48. Tapi biasanya kalau rekayasa lalu lintas ini diadakannya pada pagi hari di waktu pukul 9 pagi sampai 10 pagi berupa sistem buka tutup secara situasional. Jadi semua yang melintas dari tol layang atas ini akan dialihkan ke bawah sehingga terjadi penyesuaian maupun keseimbangan arus lalu lintas. Nah, terkait arus balik ini sudah juga disiapkan skema rekayasa lalu lintas.
kalau berdasarkan informasi dari pihak Jasa Marga, rencananya akan diterapkan kontraflow, kemudian juga untuk sistem one way secara sepenggal, kemudian nanti secara nasional. Tapi tentunya ini akan diupdate lagi melihat nanti bagaimana peningkatan volume kendaraan pada esok hari. Nah, selain itu juga saudara, bahwa saat ini juga dari pihak Jasa Marga masih memberlakukan diskon tarif potongan tol ini sebesar 30% di tanggal 26 sampai 27. Jadi agar dimanfaatkan tentunya, tapi untuk mereka yang tidak melintas di gerbang tol Cikampek Utama juga diberikan kemudahan sebesar 23% untuk juga dimanfaatkan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung. Apalagi imbauan dari pihak Jasa Marga selain memberikan dari diskon tarif potongan tol juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati ketika melakukan perjalanan arus balik. Apalagi dengan situasi cuaca Ilona dan juga saudara yang tidak menentu, kadang diguyur hujan, kadang juga terik, untuk diminta memastikan kondisi keadaan tubuh ini dalam keadaan fit, kemudian juga memastikan dari kendaraan dalam keadaan prima supaya tidak menciptakan antrean yang mengular. Karena ini menjadi salah satu evaluasi dari pihak Jasa Marga setelah kemarin melakukan evaluasi arus mudik Lebaran, banyak ditemukan masyarakat ini keadaan kendaraannya tidak prima, kemudian juga mogok di jalan dan kendaraannya dalam overheat. Jadi ini perlu diperhatikan. Ilona. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Nanti kami update lagi perkembangan situasi dari sana. Selamat malam Esra. Dan saudara, lalu lintas wisata di masa libur Lebaran dari Jabodetabek ke arah kawasan Puncak meningkat. Sejak pagi hingga sore tadi, kendaraan menuju Puncak masih padat. Kawasan wisata Puncak masih jadi tujuan favorit masyarakat yang ingin mengisi waktu libur di masa Lebaran, sebelum nantinya akan kembali menjalani aktivitas. Menurut Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan, jumlah kendaraan wisatawan mencapai 83.000 kendaraan. Puncak arus balik tahap 1 di Puncak ke arah Jabodetabek diprediksi terjadi esok, karena cuti bersama Lebaran yang berakhir pada 24 Maret esok. Masyarakat ini menghabiskan liburannya di Jawa Barat, salah satunya adalah ke Puncak, ke Cianjur dan sebagainya. Arus balik ya? Diperkirakan arus balik tanggal 24-25 ya. Arus balik pertama ya. Keduanya nanti mungkin tanggal 27-28. Berikutnya di Sapa Indonesia Malam, Trump ancam hancurkan pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam. Tapi Iran balas ancaman tidak akan membuka Selat Hormuz bagi Amerika dan sekutunya. Konflik di Timur Tengah belum juga usai, bahkan terus memanas. Amerika Serikat dan Israel terus meningkatkan serangan ke target strategis Iran, termasuk fasilitas nuklir dan energi. Iran tak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel, menyasar area sensitif seperti Dimona dan Arad. Perang ini kini menyentuh fasilitas infrastruktur kritis, nuklir dan energi,
dua sektor yang bisa memicu bencana global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Dikutip dari akun media sosialnya, pada Sabtu 21 Maret 2026, Trump menyatakan, jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dengan yang terbesar terlebih dahulu. Sementara, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfaghari, pada hari Minggu menanggapi ultimatum 48 jam Donald Trump yang menargetkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Pejabat militer Iran ancam balik Amerika bahwa Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan jika serangan terhadap pembangkit listrik terjadi, penutupan Selat Hormuz akan semakin lama dan baru akan dibuka sampai pembangkit listrik Iran dibangun kembali. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. Saling serang, saling ancam. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran akan memasuki minggu keempat sejak serangan pertama terjadi pada 28 Februari 2026. Kedua belah pihak saling klaim keberhasilan serangan. Keduanya juga terus mendebar ancaman, namun konflik tak juga usai. Di pihak Amerika, serangan udara terus dilaporkan berhasil menghantam sejumlah target strategis di Iran, termasuk kawasan nuklir Natanz, salah satu fasilitas pengayaan uranium terpenting Iran. Langkah ini menjadi bagian dari operasi militer yang dimulai sejak akhir Februari 2026 oleh Amerika Serikat dan Israel. Targetnya jelas, melumpuhkan program nuklir Iran dan menekan kekuatan militernya. Israel juga menyerang fasilitas gas dan minyak Iran di South Pars, salah satu sumber energi terbesar Iran yang menyebabkan gangguan produksi gas nasional. Iran membalas serangan dengan lebih dahsyat. Rudal Iran jatuh di kota Dimona, selatan Israel, dan dikonfirmasi ada 20 orang terluka di 12 lokasi di wilayah tersebut. Televisi Iran mengumumkan bahwa serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika dan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz dan menjadikan serangan ini sebagai balasan setimpal. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan serangan Iran ke area dekat fasilitas nuklir meningkatkan resiko besar terjadinya krisis nuklir di kawasan. Selain kota Dimona, Iran juga meluncurkan serangan rudal ke wilayah Arad, Israel. Serangan ini membuat 88 orang terluka, 10 diantaranya mengalami luka serius, ditambah sejumlah bangunan rusak parah. Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, bilang bahwa ancaman dari Amerika Serikat dan Israel sebenarnya karena mereka melihat Iran masih menjadi ancaman besar. Saat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan udara Amerika, Iran bukannya melemah, malah membalikan keadaan dengan menekan Amerika dan sekutunya. Kedua pihak tidak mau mengalah, baik Amerika maupun Israel tidak mau mengalah terhadap Iran karena mereka sudah kehilangan muka ya ketika mereka menyerang langsung membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ternyata Iran tidak mau menyerah, bahkan sudah dibombardir fasilitas nuklir yang di Natanz, Isfahan. Itu Iran juga tidak mau menyerah, dan terakhir kan Trump mengancam 48 jam kalau Selat Hormuz tidak dibuka maka semua pembangkit listrik Iran akan dibombardir. Tapi Iran balik mengancam kalau memang itu diserang
pembangkit listriknya, maka semua kawasan Teluk Persia akan gelap. Artinya Iran akan membalas dengan serangan serupa. Ya, saya kira ini Israel maupun Amerika memang sudah kehabisan akal bagaimana untuk melumpuhkan Iran. Ketika mereka berbicara di awal hari pertama perang, hari pertama 2 atau 3 mereka berbicara tentang pergantian rezim, ternyata itu tidak berhasil. Mereka menghasut orang-orang Iran untuk demonstrasi ke jalan juga tidak berhasil. Nah, sekarang Iran membalikkan keadaan, yaitu dengan memberikan tekanan terhadap Amerika, bahkan bukan hanya Amerika tapi sekutu Amerika termasuk negara-negara Eropa, negara-negara anggota NATO dengan menutup Selat Hormuz. Artinya menutup bagi Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, inilah yang membuat Amerika maupun Israel gusar. Ternyata dengan penutupan Selat Hormuz, tekanan baik di dalam negeri Amerika maupun juga di dalam negeri Israel karena serangan peluru kendali balistik tiap hari jatuh ke Tel Aviv maupun Haifa, dan sekarang sudah ke arah Beersheba juga sudah sebelumnya. Terakhir itu informasinya kedua pangkalan militer, pangkalan udara Israel yaitu di Talnov dan Nevatim itu juga versi Iran sudah dihantam oleh peluru kendalinya. Sementara, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri menyebut bahwa ancaman 48 jam Trump ini sebagai upaya untuk menstabilkan harga minyak global dan mengimbangi strategi Iran, di mana Iran juga mendapatkan keuntungan untuk kekuatan dalam negerinya jika Selat Hormuz dibuka. Tetapi kemudian yang menjadi titik utamanya sebenarnya di sini adalah tekanan dari segi politik dan dari segi ekonomi. Nah, Trump administration ini sudah mendapatkan kritikan yang sangat keras, baik itu dari dunia internasional maupun dari dalam negerinya sendiri, untuk kemudian bisa menurunkan harga minyak. Karena sejauh ini harga minyak sudah hampir menaiki 50% ya dibandingkan dengan harga awalnya, yang tadinya hanya sekitar 60-70 dolar per barel, lalu kemudian dia naik sampai sekitar 100 ya. Nah, sebenarnya ini strategi Trump dalam kemudian mengangkat sanksi di Selat Hormuz ini dianggap sebagai salah satu cara untuk bisa stabilizing global economy. Karena dilihat di sini bahwa tadi ya ketika supply-nya naik dan minyak yang kemudian sudah ada di perairan Selat Hormuz itu bisa dibuka aksesnya, kemudian harga di level global ini bisa stabil juga. Jadi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang mungkin kelihatannya dari luar counterintuitive, tetapi sebenarnya ini masuk akal ketika kita bicara bahwa ini merupakan cara untuk justru mendelegitimize ya strateginya Iran dalam berusaha untuk menaikkan harga minyak serta menekan global ekonomi di situ. Tapi kalau misalnya tidak, berarti kan Iran tetap memilih untuk kemudian bisa bertempur, tetap memilih strategi yang konfrontatif. Nah, apabila misalnya seandainya Amerika Serikat menyerang fasilitas strategi energi Iran, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah sebenarnya tidak hanya kemudian krisis di level global, tetapi kemudian juga krisis di masyarakat Iran itu sendiri. Saya rasa itu kemudian cara-cara yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat sekali lagi untuk mengimbangi dari strategi Iran dengan kemudian tidak menyerang membabi buta, tetapi secara presisi menyerang infrastruktur strategisnya Iran, sehingga Iran kehilangan kapasitas untuk bisa bertahan baik itu secara ekonomi dan kemudian secara resilience dan moral bangsanya. Selat Hormuz sendiri bukan jalur biasa. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas di wilayah ini, di mana dampaknya tak hanya regional namun global. Karena negara-negara Teluk mulai terkena dampak, bahkan infrastruktur energi di kawasan juga menjadi sasaran serangan balik. Perang masih berlangsung, serangan berbalas, ancaman semakin terbuka. Lantas, apakah konflik ini akan berhenti di sini? Atau justru berkembang menjadi krisis global yang lebih besar? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejarah baru, pertama kalinya pebalap Indonesia naik podium di arena Moto3. Informasinya usai jeda. Saudara, jelang gelaran FIFA Series di Jakarta, sejumlah pemain timnas terlihat sudah berkumpul untuk jalani latihan. Elkan Bagat, pemain yang lama absen di timnas, bergabung dengan rekan-rekan yang pernah bermain bersama di era Sintayong, seperti Ivar Jenner,
Nadeo Argawinata dan Rizky Ridho. Beckham Putra, Eliano Rangers, hingga Cahya Supriyadi juga sudah datang memenuhi panggilan timnas. Skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 27 Maret. 3 hari berselang, anak asuh John Hartman akan bertemu antar Kepulauan Solomon atau Bulgaria. Saudara, Veda Ega Pratama mengharumkan nama Indonesia di ajang balap motor Grand Prix khususnya kelas junior MotoGP atau Moto3. Pada balapan minggu kemarin, Veda berhasil meraih podium ketiga. Sejarah tertoreh bagi Indonesia di ajang balap motor Grand Prix kelas Moto3. Pada minggu kemarin, remaja asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, meraih juara ketiga di balapan seri Brasil. Veda tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mampu naik podium di ajang Grand Prix. Balapan di sirkuit Ayrton Senna, Veda start dari posisi keempat. Hingga separuh balapan berjalan, Veda sempat tercecer hingga posisi 10. Di lap ke-15, balapan sempat dihentikan usai terjadi insiden yang melibatkan 3 pebalap. Ketika balapan dimulai kembali, Vega tampil lebih berani. Manuver apik di lap terakhir, Veda mampu mengamankan posisi di urutan 3 dan tak terkejar hingga menyentuh garis finish. Pebalap Honda tim Asia ini finish di belakang Massimo Gueles dan Marco Morelli. Become the first rider from Indonesia to ever do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today I did really good job. Even before the red flag I struggle in the race to manage the rear tire, but yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Dari 2 seri yang sudah berlangsung, Veda mengoleksi 27 poin dan bertengger di posisi 3 klasemen. Minggu depan, Veda akan kembali menguji konsistensinya di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Veda Ega Pratama mengukir prestasi di ajang Moto3 Brasil dengan finish ketiga. Keluarga Veda di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta bangga atas prestasi yang berhasil diraih putranya. Sudarmono, ayah Veda Ega Pratama, yang tak menyangka putra pertamanya berhasil finish di urutan ketiga ajang Moto3 yang digelar di Autodrome International Ayrton Senna, Brasil, Minggu malam. Sang ayah yang sebelumnya hanya berharap Veda berhasil meraih poin justru dikejutkan dengan keberhasilan putranya naik podium. Menurut ayah Veda, tak ada persiapan khusus sebelum pertandingan, hanya saja ada latihan yang lebih ketat baik fisik maupun latihan dibanding sebelumnya. Ini saya balapan 600 cc. Saya bisa juara podium lah di Brasil di event keduanya di Moto3. Sangat senang lah pastinya. Yang tadinya saya berharap cuma bisa dapat poin, tapi malah Veda bisa memperebutkan podium. Senang sekali lah. Kalau persiapannya sebelum dia berangkat ke Spanyol sama sih seperti balapan di sini juga. Ada fisik, ada latihan, cuma sekarang lebih keras saja latihannya, dari porsi fisiknya, porsi latihan lebih berkeras. Bergeser ke sorotan lain, polisi menangkap pembunuh cucu seniman Betawi Mpok Nori saat akan kabur ke Sumatera. Pelaku merupakan suami istri korban.
Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun kok Fuad. Dapat Pak. Pelaku yang merupakan warga negara Irak ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di rest area Tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena adanya rasa cemburu terhadap korban yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Gerak-gerik tersangka pembunuh cucu Mpok Nori terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pada Sabtu dini hari, tersangka terlihat mondar-mandir di sekitar kontrakan korban di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku terlihat datang ke lokasi sekitar pukul 00.03 waktu Indonesia Barat. Lalu beberapa menit kemudian, pelaku terlihat keluar rumah membawa karpet sambil berlari. Saudara, bagaimana strategi Polri mengantisipasi kepadatan lalu lintas arus balik Lebaran? Kita ulas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Korlantas Polri memprediksi hari ini dan besok menjadi puncak arus balik gelombang pertama. Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas saat arus balik Lebaran. Simak perbincangan dengan Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang dipandu My Sister Tarigan berikut ini. Ya, arus mudik dan arus balik selalu jadi ujian, bukan soal ramainya, tapi soal kepadatan lalu lintas, di mana bagaimana pihak-pihak berwenang bisa memberikan perjalanan terbaik yang lancar kepada masyarakat yang melakukan mudik ataupun arus balik nanti. Untuk membahas lebih jauh, kita bersama Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Halo Pak Agus, terima kasih, selamat malam. Salam presisi. Salam presisi. Pak, pertanyaan saya pertama. Arus puncak mudik sudah berlalu. Anda sebagai Kakor-Lantas sudah puas dengan hasilnya atau belum? Arus mudik dan arus balik ini agenda nasional. Benar. Oleh sebab itu, negara Polri harus hadir bisa memastikan bahwa langkah-langkah strategis khususnya manajemen rekayasa lalu lintas harus tepat. Baik kita lakukan alih arus, baik itu nanti kontraflow sampai one way, semuanya ini adalah untuk memecah puncak daripada mudik yang tentunya nanti akan kita perlancar menggunakan mekanisme rekayasa lalu lintas. Oke. Lantas Pak, kapan puncak arus balik perkiraan Pak Agus? Soal kemudian upaya apa saja yang disiapkan sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau tadi saya pakai kalimat Pak Agus kan kepadatan lalu lintas, tapi kepadatan lalu lintas itu harusnya tidak begitu lama sehingga orang tetap lancar melakukan perjalanan pulang kembali ke Jabodetabek. Ya, kalau tidak padat kan juga tidak maka dari itu ada tata cara skenario daripada mengelola itu. Strategi penyiapan arus balik ini banyak sekali. Tentunya tata kelola jalan tol baik rest area, manajemennya seperti apa, hambatan samping yang biasa berhenti di pinggir jalan nanti akan kita sosialisasikan, termasuk yang paling bagus untuk arus balik itu adalah adanya fungsional tol, baik di Capek 2 Selatan, baik di Bojimi, ada yang ada di Solo Jogja, ada Probolinggo Besuki sampai Paiton, ada juga yang dari Ambarawa sampai ke Ungaran. Jadi tol fungsional ini untuk memecah bangkitan arus atau kepadatan arus yang terjadi baik yang ada di arteri dan di jalan, bisa kelola itu. Contoh, arus balik dari Jawa Barat menuju ke Jakarta. Nanti kendaraan non bus atau besar itu lewat Sadang. Jadi tidak ada crossing lagi di kilometer 66 di Cikampek, sehingga beban Cikampek bisa terkurangi. Contoh yang dari Sukabumi akan ke Bogor ke Jakarta, tidak lewat Cibadak, sudah ada tol Bojimi Karangtengah sampai ke Parungkuda. Ini sudah ada.
Nah, itu yang tentunya nanti setelah di kilometer 70 akan kita lakukan langkah-langkah kontraflow seperti rangkaian yang pada saat arus mudik. Jadi tanggal berapa Pak? Nanti kita diprediksi arus? Prediksi ada 2 kali. Oke. Tanggal 23, 24 dan tanggal 28, 29. Nanti kita lihat. Sama kemarin juga demikian. 14, 15 kita persiapkan karena work from anywhere. Ternyata di 17, 18 itu puncak arusnya. Oke, jadi untuk prediksi sekitar 3,54 juta kendaraan diprediksi kembali ke Jabodetabek. Ini Korlantas sudah siap untuk menerima membludaknya kendaraan yang kembali pulang ke Jabodetabek ya? Bukan Korlantas ya, negara sudah siap, stakeholder sudah kolaborasi, langkah-langkah secara masif sudah kita lakukan. Tentunya ini bagian daripada tugas kehormatan untuk bisa melayani masyarakat, dan senyum Korlantas itu adalah marka utama. Jadi hadirnya kita adalah sebagai sahabat-sahabat para pemudik, meyakinkan bahwa berangkatnya selamat sampai tujuannya bahagia, kembalinya adalah selamat, karena tagline dari Bapak Kapolri operasi ketupat tahun ini adalah mudik aman, warga bahagia. Hal yang pasti akan selalu dilakukan ya Pak untuk mengurai kemacetan atau memperlancar jalanan itu kan rekayasa lalu lintas. Mungkin ada one way, kontraflow seperti itu. Jadi apa saja indikasi sebelum melakukan keputusan-keputusan rekayasa lalu lintas itu? Kita dari awal pada saat rapat koordinasi dengan para menteri, stakeholder semuanya, ada kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa, ada work from anywhere. Work from anywhere itu adalah mengurai keberangkatan daripada pemudik, mengurai keberangkatan pada saat arus balik. Terus ada kebijakan pemerintah yang bagus adalah SKB, pengurangan pembatasan kendaraan sumbu 3. Ini sangat strategis sekali karena memudahkan untuk kita mengatur flow yang ada di jalan tol dan arteri. Tapi indikator apa yang dilihat sebelum menerapkan rekayasa lalu lintas kalau nanti terjadi kepadatan? Contohnya misalnya kapan diputuskan melakukan kontraflow, kapan misalnya one way? Oke, kalau itu memang kita bekerja bukan karena prediksi. Kita bekerja karena data. Ya, jadi ada, misal? Etele drone yang memantau kondisi lalu lintas. Ada radar yang menghitung jumlah kendaraan yang melintas yang ada di Jasa Marga. Parameter itu dari kilometer 414 jumlah kendaraan sudah di atas 3.800. Itu sen untuk dilakukan arus balik. Karena kapasitasnya yang rutin hanya sekitar 2.000 sekian, tapi udah 3.800 sampai 4.000 dan bahkan sampai 5.000 itu harus segera kita eksekusi sesuai dengan hasil rapat SKP tanggal 23-24 dimungkinkan arus balik pertama, tanggal 27-28 itu arus balik yang kedua. Nah itu sudah kita rumuskan seperti itu. Jadi bukan hanya prediksi, tapi kategori traffic counting yang melintasi tol yang tentunya sudah kita lakukan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas. Cara mengambil keputusan ataupun skema yang diambil itu seringkali tuh Pak membuat para pengendara akhirnya pindah ke jalur arteri begitu kan, sehingga terjadilah kemacetan di jalur arteri tersebut. Jadi apa yang sudah diantisipasi sehingga tidak terjadi penumpukan justru di jalur arteri? Ketika kita sudah menentukan kira-kira tanggal sekian itu akan terjadi balik, kita pertama sosialisasi. Setelah sosialisasi, banyak sekali aplikasi dari kepolisian, contohnya Sipolan di Jawa Tengah. Klik di aplikasi menunjukkan informasi tentang mudik, Travoi, NTMC. Oleh sebab itu, pada saat tanggal yang kita rencanakan balik, ini kita sudah lakukan langkah-langkah strategi, baik dari sosialisasi, clearance. Clearance itu membersihkan jalan agar supaya 2 jalur yang akan digunakan sudah siap. Di sana ada rest area, ada orang yang ada di sana harus kita keluarkan. Nah, clearance inilah yang menjadi langkah kedua setelah kita lakukan sosialisasi. Kalau sudah clear, baru kita buka. Kita buka dari kilometer 414 one way nasional sampai kilometer 70. Karena kan biasanya paling banyak di jalur arteri justru pemotor ya Pak. Itu kadang ramai sekali sehingga padat. Saya rasa itu perlu kita antisipasi ya, karena ini terkait dengan keselamatan para pemudik juga, pemudik motor. Oleh sebab itu
klaster arteri, jalan nasional, jalan kabupaten, ini di tempat-tempat tertentu itu pasti ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, ada penugasan anggota. Iya, kita berharap baik arus mudik, arus balik berjalan dengan baik ya Pak, karena pengelolaan arus mudik dan balik yang baik mencerminkan negara dalam melayani warganya. Terima kasih Pak Agus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Salam presisi. Saudara, belasan balon udara diterbangkan menghiasi langit Wonosobo sebagai salah satu tradisi saat Lebaran. Informasinya usai jeda. Saudara, musim Lebaran kerap diwarnai beragam tradisi seperti di Wonosobo, Jawa Tengah, belasan balon udara diterbangkan menghiasi langit. Sembilan 19 balon udara terbang dan menghiasi langit di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo. Balon udara berukuran besar meramaikan festival balon udara pada musim Lebaran ini. Balon diisi dengan asap pembakaran terlebih dahulu agar bisa terbang dengan lancar. Kemudian diterbangkan dengan ketinggian 50 hingga 100 meter dan ditambat dengan tali agar mudah dikendalikan. Menurut panitia, festival sengaja digelar agar pecinta balon tidak menerbangkan balon secara liar. Dulu itu kan kita balon mainnya sekali jadi dilepas, tapi karena itu membahayakan banyak orang, pertama dari penerbangan, kedua dari desa, akhirnya dirubah menjadi sebuah event. Eventnya adalah kayak gini, karena ini menjadi kayak Kota Wonosobo itu punya ciri khas. Setiap setahun sekali, waktu musim Lebaran atau arus mudik itu, pasti akan ada festival balon udara. Sejumlah peserta mengaku sering menerbangkan balon udara. Sebuah balon udara membutuhkan waktu lebih dari 1,5 bulan untuk membuatnya. Persiapannya sekitar 1,5 bulan. Itu membuat satu balon itu habis berapa, Mas? Kira-kira ya sampai 6 7 juta kan. Tiap tahun. Tiap tahun. Ikut terus. Selain menjadi wadah bagi pencinta balon udara, festival ini juga jadi daya tarik masyarakat sekitar. Mereka berbondong-bondong datang menyaksikan penerbangan balon udara di kaki Gunung Sumbing Sindoro. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Saudara, di momen libur Lebaran 2026, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lebak ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah menikmati keindahan di Pantai Kelapa Warna. Hanya dengan Rp10.000, pengunjung dapat menikmati panorama dan suasana Pantai Kelapa Warna, Desa Payaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Selain itu, ada juga spot foto yang instagramable. Seperti background kelapa warna dari bambu, ayunan di tepi pantai hingga miniatur menara Eiffel yang jadi daya tarik wisatawan. Jadi kami menciptakan kreasi-kreasi yang tidak selalu bergantung kepada keindahan alam. Contoh misalkan menara Eiffel sama background kelapa warna yang kami pertahankan dari bambu dan lain-lain seperti ayunan di tengah laut. Mungkin di selatan atau di Lebak Selatan ini baru Pantai Kelapa Warna yang menciptakan arena permainan seperti ayunan yang berada di tengah laut. Salah seorang wisatawan yang datang bersama keluarga sengaja memilih pantai ini lantaran harga tiket yang terjangkau dan menggratiskan untuk anak-anak. Karena di sini itu suasana enak dilihat dan pemandangannya cukup bagus serta banyak spot-spot bagus ya kayak ini gitu. Pengelola pantai menyebut selama libur Lebaran jumlah wisatawan mengalami peningkatan sebanyak 57% dan diperkirakan akan terus melonjak seiring libur panjang ini. Harapannya, wisatawan terus berdatangan ke Pantai Kelapa Warna karena dapat membantu para pegiat UMKM sehingga perekonomian warga dapat meningkat. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Lebak, Banten.
Ya, informasi wisata libur lebaran tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Saya masih serta Regan. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wahid.